Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan secara daring online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monika Nurmaufiroh dengan NIM 129 selaku moderator akan memandu proses pembelajaran saat ini. Sebelum kita mulai, agar diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kepada pemateri minggu ini, Saudara Umi Muslihah dipersilahkan untuk presentasi dan share screen. Waktu dipersilahkan. Baik, izin share screen. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Muslihah dari kelas PBC 2022 dengan NIM 095. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama. Identitas nasional sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari sebagai landasan negara, pembeda dengan negara lain dan untuk mempersatukan bangsa. Adapun masalah yang akan dibahas pada topik kali ini yaitu yang pertama, konsep identitas nasional, yang kedua, nasionalisme, yang ketiga, nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya, yang keempat, nasionalisme dalam perspektif demografis, yang kelima, nasionalisme dalam perspektif politik, yang keenam, nasionalisme dalam perspektif kedaerahan atau otonomi daerah, yang ketujuh, nasionalisme dalam perspektif globalisasi, dan yang terakhir atau yang kedelapan, nasionalisme dan identitas nasional. Yang pertama, konsep identitas nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan arti nasional merupakan suatu kelompok besar yang diikat dengan kesamaan-samaan budaya, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Sedangkan arti nasionalisme yaitu loyalitas dan kesetiaan kepada satu bangsa dan negara dengan meletakkan kepentingan bangsa negara daripada kepentingan individu atau kelompok. Selanjutnya yakni nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya. Ketika nasionalisme dikaitkan dengan budaya, maka diperlukannya ketahanan budaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa tersebut. Ketahanan budaya yang dimaksud adalah pelestarian budaya lokal masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan melestarikan budaya Indonesia dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri setiap masyarakat Indonesia. Selanjutnya yakni nasionalisme dalam perspektif demografis. Pada hakikatnya, demografi menjadi unsur penting yang mendasari timbulnya perubahan di dalam masyarakat, baik perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun ketahanan keamanan negara. Demografi sendiri merupakan faktor pendorong bagi timbulnya mobilitas dan migrasi manusia pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Selain itu, demografi merupakan faktor penentu bagi kuat lemahnya rasa nasionalisme berdasar etnis terhadap negaranya.
Nasionalisme dalam perspektif politik. Nasionalisme dalam perspektif politik merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong suatu bangsa untuk membangun lingkungan masyarakat, negara, dan bangsa yang lebih maju, serta modern, bermartabat, dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Nasionalisme dalam perspektif kedaerahan atau otonomi daerah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan sejarah baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pengalaman mengimplementasikan konsep otonomi daerah menunjukkan adanya pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab dari pemerintah, rekrutmen birokrasi, maupun perimbangan pendapatan. Otonomi daerah sebagai konsep baru berusaha untuk menemukan jati diri sesuai dengan latar belakang, adat istiadat, identitas daerah, dan kebudayaan daerah masing-masing. Sebagian daerah telah siap dalam melaksanakan otonomi daerah, sedangkan sebagian yang lain masih menghadapi berbagai masalah dalam pelimpahan wewenang, kekuasaan, kemajemukan budaya, dan pembangunan di wilayah masing-masing. Nasionalisme dalam perspektif globalisasi. Nasionalisme secara konseptual merupakan bangunan atau konstruk yang sengaja dikembangkan untuk menuju pembentukan negara bangsa yang lebih modern. Proses globalisasi yang senantiasa dikaitkan dengan isu demokratis, HAM, dan pasar bebas yang secara konseptual merupakan ancaman, tantangan, peluang, dan gangguan dalam menyelenggarakan negara bangsa. Pada awal berdirinya negara Indonesia, nasionalisme dipahami sebagai konsep sentral untuk membangun Indonesia anti-kolonial, imperial, eksklusivisme, dan kaufanisme. Sebaliknya, konstruk nasionalisme dibangun dengan mengedepankan rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk negara, sikap pantang menyerah, dan sejenisnya. Dalam hal ini, konsep nasionalisme harus mampu memikat dan mengikat seluruh bangsa tanpa membedakan latar belakang, baik itu sara, daerah, dan budaya yang merupakan karakteristik khas Indonesia. Yang terakhir yaitu nasionalisme dan identitas nasional. Identitas nasional sendiri merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa atau nation, dengan ciri-ciri khas suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain dalam hidup dan kehidupannya. Sedangkan nasionalisme adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, hubungan antara nasionalisme dan identitas nasional adalah nasionalisme dipengaruhi oleh identitas nasional sebuah negara. Identitas nasional lahir dari kondisi budaya dan karakter warga negara. Kondisi rakyat akan mempengaruhi bagaimana rasa nasionalisme akan tumbuh dalam dada warga negara. Jadi, kesimpulan dari topik kali ini yaitu identitas dan nasionalisme adalah hal terpenting yang harus dibangun dalam diri dan harus memiliki jiwa nasionalisme agar kita bisa membangun Indonesia menjadi negara maju dan taat pada negara, menguatkan kembali nasionalisme di suatu pendidikan. Nilai-nilai Pancasila serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air di Indonesia. Baik, itu merupakan presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa raise hand. Terima kasih atas materinya. Kepada yang lainnya dipersilahkan untuk bertanya dengan raise hand. Baik, kepada Saudara Nafisa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk dipersilahkan bertanya. Izin bertanya, bagaimana wujud nasionalisme yang sebenarnya? Karena kebanyakan mungkin dalam bentuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Namun di era sekarang ini tidak menutup kemungkinan kita menggunakan produk impor dari luar negeri karena di toko-toko di Indonesia ini sudah banyak produk-produk dari luar negeri. Nah, apakah menggunakan produk-produk impor melihat
film luar negeri tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, menunjukkan kita tidak memiliki nasionalisme, padahal pada dasarnya kita mencintai Indonesia. Namun memang kita lebih menyukai produk luar dan film luar karena kualitas film yang lebih bagus. Terima kasih. Kepada Saudara Umi Muslihah, langsung dijawab atau disimpan terlebih dahulu? Mungkin ada satu lagi yang mau tanya. Baik, dipersilahkan yang lain mungkin. Kalau tidak ada, dipersilahkan. Oke, langsung saja tak jawab pertanyaan dari Nafisa. Bagaimana wujud nasionalisme yang sebenarnya? Karena banyak sekali yang suka impor barang ataupun budaya K-pop. Menurut saya, untuk cinta terhadap tanah air tidak harus diukur dengan membeli barang lokal. Karena terkadang kebutuhan yang kita butuhkan itu tidak ada di Indonesia. Jadi mau tidak mau itu harus impor ke luar negeri. Jadi untuk impor barang, itu menurut saya itu tidak masalah karena barang kebutuhan yang dicari itu memang benar-benar nggak ada di Indonesia gitu. Jadi mengharuskan harus diimpor. Untuk budaya K-pop sendiri atau melihat tontonan film luar negeri, menurut saya itu sah-sah saja. Karena apa ini kan hanya mengidolakan ya. Jadi yang penting itu tidak apa ini menyaring gitu. Yang penting itu menyaring mana budaya yang baik untuk kita, yang cocok untuk tinggal di Indonesia, mana yang tidak baik untuk diterapkan di kehidupan kita, atau yang tidak sesuai dengan budaya kita. Begitu. Atau mungkin ada sanggahan dari Nafisa. Tidak, baik sekali jawabannya. Terima kasih, Umi. Ya, sama-sama. Saya kembalikan lagi ke moderator. Jika tidak ada yang bertanya lagi atau memberikan sanggahan, dicukupkan saja untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara daring online saat ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.